Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan mendampingi para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita pada hari ini akan mendengarkan beberapa presentasi. Sebenarnya waktunya memang sangat mepet sekali, singkat. Tapi pasti beliau-beliau akan coba untuk memadatkannya, praktis waktunya setiap narasumber sekitar 25 menit sekarang. Jadi pertama kami mengundang Bapak Dr. Gede Ngurah Indraguna Pinatih. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau masuk. Yang kali ini datang dengan Ibu. Ibu boleh berdiri? Ibu Nimade Sudiani, Nyoman Sudiani, ya. Silakan Pak Dokter. Lalu narasumber kita berikutnya adalah Bapak Gusti Madeirus Alit. Beliau silakan kita kasih tepuk tangan. Ya. Ketika Ibu Sheila menanyakan siapa lagi narasumber untuk kira-kira berbicara mengenai ketahanan pangan. Oke, biasanya kalau masalah air itu udah selesai, yang lain-lainnya juga selesai gitu ya. Jadi pakarnya. Berikut nanti ada Ibu Haryati dengan Pak Beni Lumi dari PJAB Nasional. Jaringan Perlindungan Anak, Peduli Anak Bangsa Nasional telah ada di hadapan kita masing-masing. Saya tidak akan memperpanjang waktu untuk perkenalannya. Kalau nanti mau memang mengenal lebih pribadi, silakan ambil waktu ngopi, ambil waktu makan bersama-sama. Jadi kita mulai saja dengan paparan yang pertama dari Pak Dokter. Apakah ada mic-nya bisa diantar ke depan? Untuk ke bidang kesehatan. Apakah bisa kami dengan pointer dari sini atau harus dari depan untuk menyampaikannya? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Bisa diatur dari sini atau belum ya? Baik. Shalom Bapak Ibu yang saya cintai. Saya Indraguna. Saya pensiunan. Hanya didekati sama Pak David. Jadi kita coba saya akan coba menjelaskan tentang apa itu program kesehatan dan gizi di masyarakat yang nanti arahnya ke arah stunting, dan saya ngomong masalah teori dulu, yang kemudian bagaimana pengalaman praktisnya di lapangan yang kebetulan saya ada kerjasama dengan East Bali Poverty Project yang menangani di bidang anak dan pembangunan masyarakat di desa terbelakang di Bali. Baik, saya akan mulai dulu dari awal tentang kesehatan dulu. Apa sebetulnya sehat? Ya, definisi sehat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini topik bahasannya. Jadi program kesehatan yang berbasis masyarakat dan bagaimana strategi penanggulangan stunting. Saya akan bicara masalah hilir. Masalah hulunya nanti Pak Rosalit gitu ya. Kenapa? Karena beliau yang membuka alas sampai ada air, kemudian air itu bisa dinikmati. Lanjut. Nah, ini definisi sehat. Jadi definisi sehat itu adalah suatu kondisi yang seimbang antara fisik, mental, dan sosial gitu ya. Yang utuh, bukan karena dia tidak sakit. Itu harus kita pahami betul. Jadi di sana ada unsur mental, ada unsur sosial, dan ujung-ujungnya dia bisa berproduksi. Lanjut. Nah, kemudian
upaya kesehatan di sini yang disebutkan adalah bagaimana upaya itu supaya terpadu, terintegrasi, kemudian berkelanjutan atau sustainable. Nah, yang bisa dilakukan itu ada masalah promosi, pencegahan, penanggulangan penyakit, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang model daripada bagaimana kesehatan itu tidak hanya tidak sakit, ya, karena dia dipengaruhi oleh 4 faktor besar, ya, adalah baik itu gaya hidup, ya, yang memberikan dia bagaimana hidup, kemudian berikutnya adalah di situ lanjut lingkungan, jadi dia merupakan interaksi dari 4 hal besar yang berinteraksi dan akhirnya menimbulkan sakit. Kemudian bakat atau yang kita sebut dengan genetical, sekarang gen ini sekarang sedang digalakkan. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatan. Jadi keempat faktor ini bekerja bersama. Jadi dan itu bisa kita lihat tampaknya banyak faktor ekologi, faktor sosial, bagaimana kemudian pelayanan kesehatan sendiri itu saling kait-mengkait untuk menentukan kesehatan daripada seseorang maupun masyarakat. Nah, ada lagi model yang lain, ya, lanjut. Di sini ada, kalau untuk penyakit infeksi itu lebih gampang. Ada kuman, kemudian orangnya terkena dan lingkungan yang mendukung, itu lebih gampang. Kalau tadi lebih sulit, itu sebabnya kita harus berbicara yang dimaksud holistik. Itu harus mengikuti keempat hal tadi, karena dia saling kait-mengkait. Lanjut. Nah, saya akan bercerita tentang perjalanan alamiah penyakit. Bapak Ibu biasanya kaget kalau orang itu sakit, tiba-tiba kena serangan jantung. Tiba-tiba kena stroke, ya kan? Tapi sebetulnya apakah dia kejadiannya mendadak? Jawabannya tidak. Dia diawali dengan suatu interaksi yang kita sebut prepatogenesis. Jadi dia diawali oleh suatu interaksi keempat faktor tadi bekerja sama yang menimbulkan bibit timbulnya penyakit. Pada saat ini orang belum sakit. Orang masih merasa sehat-sehat saja. Tapi bibit sudah mulai muncul. Dan dia akan berinteraksi terus, berjalan terus. Kalau tidak diatasi, dia akan masuk ke yang disebut patogenesis. Fase di mana proses penyakit itu mulai jalan. Nah, sampai menjadi suatu titik atau suatu garis yang kita sebut dengan clinical horizon, itu muncul gejalanya. Pada waktu di awal mungkin gejalanya nggak khas, makanya jangan salahkan dokter. Dokter ini kok nggak sembuh? Orang masih pertama ya gejalanya belum jelas. Nanti kalau sudah jelas, sayangnya kalau sudah jelas dia sudah berada pada dekat sekali dengan fase disability. Kalau kita segera mengetahui penyakit tersebut, yaitu yang kita sebut dengan clinical state, maka penyakit itu bisa kita sembuhkan total. Ya, tapi kalau dia sudah masuk ke fase disabilitas, di mana tubuh kita sudah tidak mampu melakukan regenerasi, ada cuma 5 ujung. Menjadi kronis atau terkontrol, menjadi kronis tapi ada cacat, contohnya orang stroke, menjadi kronis dan timbul gejala lebih lanjut, diabetes menjadi sakit ginjal, sakit jantung, dan yang terakhir adalah Tuhan panggil. Ya, jadi ujungnya ke sini. Nah, bagaimana kalau kita di masyarakat mengenal lebih dini, kalau bisa sebelum masa itu terjadi, maka kita tidak akan sampai ke situ. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa sekali lagi tidak ada satu penyakit pun yang kejadiannya mendadak. Pasti ada awalnya.
kecelakaan pun yang timbulnya sakit akhirnya pasti ada awalnya. Interaksi antara faktor-faktor risiko itu, ya. Nah, oleh karena itu pencegahannya di mana kita akan mencegah? Apakah kita di hulu atau di hilir? Kalau makin ke hilir, makin profesional, harus dokter. Makin ke hulu, siapapun bisa. Ya, cuman kasih pengertian saja. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita di hulu, yang kita perbaiki adalah tingkah laku dan lingkungannya yang kita perbaiki. Ya, kalau di hulu. Kemudian kalau sudah muncul tanda-tanda hazard, itu pun kita bisa lakukan spesifik proteksi. Salah satunya air, itu salah memproteksi, dia bukan promosi tapi proteksi. Bagaimana orang supaya jangan sakit karena kekurangan cairan. Ya, kita sudah bisa lakukan spesifik proteksi. Nah, makin ke sana, baru kemudian itu harus seorang profesional kesehatan. Ya, termasuk palliative treatment ketika orang sudah tidak ada harapan lagi, itu pendekatannya udah beda. Ya, dokternya dibekali dengan ilmu-ilmu bagaimana mempersiapkan orang itu nggak takut dipanggil Tuhan gitu ya. Rata-rata orang takut kalau dipanggil Tuhan, termasuk saya. Soalnya belum tahu kayak apa. Lanjut. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini lihat, kesehatan itu bisa dikerjakan oleh umum, pemerintah, profesional, masyarakat umum. Pemerintah dia urusan sarpras, tadi sudah dibicarakan sama pembicara pendahulu dari bagaimana mendekati pemerintah untuk menyiapkan sarprasnya. Kemudian masyarakat umum dia lebih arahnya ke promosi dan membantu proses ini, profesional ini. Ya, bagaimana mencegah, bagaimana mempromosikan, bagaimana mengenali secara dini supaya jangan kelewatan gitu ya. Lanjut. Nah, mari kita lihat apa saja yang bisa dikerjakan di masyarakat. Pertama yang paling dekat itu adalah posyandu. Posyandu itu ada macam-macam, ada posyandu untuk anak-anak, mungkin nanti dari bagian perlindungan anak akan bicara, kemudian bisa remaja dan bisa orang tua. Remaja penting. Kenapa? Remaja sekarang menjadi persiapan tulang punggung. Dan kami dari kesehatan memperhatikan yang kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, di mana harus dimulai dari remaja. Banyak masalah remaja, pernikahan dini, masalah stres remaja, bunuh diri, kemudian HIV/AIDS, mereka perlu dikumpulkan, dilayani. Orang tua, sama, orang tua perlu dipersiapkan. Banyak sekali orang tua punya problem. Tidak hanya kesehatan, masalah mental banyak orang tua. Nggak cocok dengan mantu, nggak cocok dengan suami atau istri, tapi tidak bisa berbuat yang lain dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, anak-anak pasti karena mereka tumbuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah klinik. Nah, klinik di sini yang bisa dikerjakan adalah kalau mempunyai tenaga kesehatan. Ada klinik pratama, ada klinik utama. Kalau klinik pratama itu dokter umum, sama perawat bidan, sama dokter gigi. Klinik utama itu spesialis, dokter spesialis. Kemudian yang berikutnya adalah rumah sakit. Rumah sakit pun juga kita bisa buat, entah itu rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, dan rumah sakit khusus, ya. Dan termasuk juga rumah sakit lapangan, gitu ya. Biasanya ini waktu kita zaman COVID itu banyak sekali dibangun rumah sakit lapangan. Lanjut. Nah, ini contoh posyandu. Ini posyandu balita, orang ditimbang, dikasih nasihat, dikasih makan dan sebagainya. Kemudian berikutnya, lanjut. Ini posyandu remaja yang sangat terkenal adalah yang kita sebut dengan program HITS, gitu ya.
Jadi di sini remaja dikasih kuesioner, kemudian ditanya, nanti di sana akan kelihatan remaja ini dia apa yang terjadi pada remaja ini. Nanti di sana mulai konseling dan pemantauan dan sebagainya. Kemudian lanjut. Nah ini posyandu lansia, mereka bikin bagaimana mereka bahagia, olahraga, cek tensi, segala macam. Jadi itu untuk orang-orang tua yang kita bisa kerjakan. Ini sarana-sarana yang bisa kita kerjakan di lapangan. Lanjut. Nah klinik, itu tadi klinik pratama dan klinik utama, di mana kalau klinik pertama itu rata-rata rawat jalan. Jadi itu mirip seperti puskesmas, tapi puskesmas adalah klinik plus, ya. Karena itu ada program pengobatan itu klinik, plusnya itu ada program yang kita sebut program pencegahan. Sedangkan kalau klinik utama itu lebih ke arah dokter spesialis rujukan dia. Lanjut. Nah rumah sakit pun juga ada rumah sakit tipe D dan rumah sakit tipe C. Rata-rata ini kita bisa kerjasama dengan BPJS. Tapi tentu duitnya kasalnya, sarprasnya bisa dari pemerintah maupun dari gereja. Banyak sekali rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada Kalimantan, ya, di Serukam. Itu rumah sakit Kristen dan banyak sekali rumah sakit Kristen yang sudah berubah menjadi rumah sakit komersial di Jawa, Bethesda, kemudian apalagi itu, banyak, ya. Mereka mulai dengan misi tapi kemudian berkembang menjadi rumah sakit umum. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan strategi penanggulangan stunting? Kita lanjutkan. Saya mulai dengan tampaknya, kenapa kita stunting? Indonesia ini termasuk nomor 2 di Asia Tenggara yang mengalami kelaparan. Ini studi tahun 2022. Ya, jadi tidak heran, gitu ya. Tidak heran karena kita belum keluar dari kelaparan. Masih dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Vietnam, yang katanya lebih, kalau Thailand tidak, Vietnam yang katanya lebih miskin, tapi ternyata stuntingnya lebih rendah dibandingkan kita. Lanjut. Dan memang bersyukur, stunting berkurang ya, grafiknya menurun. Cuman nanti kita akan lihat bahwa stunting adalah penyakit generasi. Penurunan itu disebabkan karena orangnya dikasih makan, tapi bukan dia diberikan sesuatu untuk supaya dia bertumbuh sendiri, enggak. Ya, nanti kita lihat di situ. Jadi memang jangan terlalu berbahagia dengan penurunan itu. Ya, tapi sama seperti gondok, dia penyakit generasi. Lanjut. Nah, tren stuntingnya lihat di situ bahwa orang yang lahir berat badan rendah justru meningkat. Walaupun stuntingnya turun. Ya. Dengan kata lain sebetulnya calon stunting banyak. Kenapa? Karena mereka berat badan lahirnya sudah rendah. Problemnya bukan di anak itu, juga di ibunya. Juga di remajanya. Ketika dia remaja, tidak siap, sudah hamil, punya anak, anaknya lahir rendah, lama-lama menjadi stunting. Lanjut. Nah, ini kita lihat kayaknya 12 mutiara berada di atas nilai rata-rata Indonesia untuk stunting. Kalau kita lihat di situ, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, kemudian Papua, Sulawesi. Kita berada di daerah di mana angka stuntingnya lebih tinggi daripada angka nasional. Lanjut. Kemudian masalahnya apa? Di sini lihat angka stunted sangat tinggi, tapi di daerah-daerah sudah muncul juga yang kita sebut kegemukan. Ya, kegemukan juga sudah muncul. Jadi kita berada pada dua sisi ekstrim. Ekstrim gemuk dan ekstrim kurus. Lanjut. Nah, kita lanjutkan, ini sudah sama. Saya yakin juga sama, kita lanjutkan aja. Jadi masalah stunting kalau kita lihat dari dasarnya, ini tadi sama, bagaimana faktor lingkungan dan segala macam ikut berpengaruh. Lanjut. Nah, lihat, stunting itu sebetulnya ada unsur genetiknya. Jadi ibu stunting
akan melahirkan anak stunting, calon stunting. Ya. Sehingga itu yang harus kita perbaiki, supaya ibu stunting paling tidak dia anaknya lebih tinggi sedikit. Kemudian anaknya lagi lebih tinggi lagi. Baru kita pelan-pelan bisa mengatasinya. Lanjut. Ini dia. Dari selain bakat, ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu makanan yang tidak adekuat, pola asuh yang tidak adekuat, dan kekurangan dari kita penuhi di mana ini. Nanti saya ada pengalaman di Karangasem di mana pola asuh kami perbaiki, ya. Dan yang bisa mengerjakan adalah non formal institusi bisa. Kita bisa masuk di situ. Lanjut. Dan yang berikutnya lagi di sini ada 3 yang kita sebut dengan kematian anak, di mana di situ malnutrisi, diare dan infeksi itu saling berdekatan. Anak stunting akan mudah sakit. Anak yang sakit akan mudah kurus. Begitu saling menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena ada makanan yang kurang, ada penyakit, kemudian distribusi makanan di keluarga. Ini yang menjadi salah satu perhatian kita. Di Bali, orang Bali kuno, kalau makan punya ayam 1, dada untuk ayah. Paha untuk anak laki-laki. Anak perempuan dapat sayap. Ibu hamil dapat cekernya. Itu Bali kuno. Ya. Bayangkan, pasti anak stunting kan? Karena itu tadi, pola budaya. Di Bali, bapak nggak ngurus anak. Anak urusan ibu. Terus ibunya ikut kerja. Jadi anak urus apa? Kalau punya mertua lumayan. Kalau nggak punya, kakaknya yang ngurus. Mertuanya buta huruf. Jadi bisa dibayangkan. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan makanan? Ini Pak Rosalid punya kerja. Mulai dengan produksi. Ya kan? Kemudian bagaimana makanan ada di rumah. Bagaimana kemudian makanan itu didistribusikan dalam keluarga, kemudian bagaimana setiap individu memperoleh makanan dan mendapatkan status gizi. Jadi budaya itu masuk di situ. Sehingga nanti Bapak Ibu yang bergerak di sini, coba perhatikan budaya di situ. Bagaimana? Kita lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi, ibu hamil stunting menghasilkan stunting. Dan orang stunting produksinya rendah, karena dia produksi rendah, income-nya rendah, karena income-nya rendah, makanannya juga kurang, akhirnya kembali ke stunting. Menjadi suatu lingkaran setan. Lanjut. Dan apa yang terjadi malnutrisi? Lanjut, pada 1000 hari pertama, itu ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek itu adalah gangguan tumbuh kembang, itulah fisik, kemudian pertumbuhannya juga terganggu, dan metabolismenya juga terganggu. Jadi rusak. Akibatnya apa? Kalau dia dilanjutkan, akhirnya orang itu menjadi, maaf, lumayan bodoh. Kognitifnya kurang. Kemudian imun sistemnya kurang. Dan gampang kena penyakit, apalagi kalau dia menjadi orang yang affluent. Affluent itu makanannya cukup, tinggi enggak, akhirnya membesar dia. Menjadi lebih gemuk. Lanjut. Nah ini, perkembangan otak tercepat itu dimulai sejak sebelum hamil. Dan mencapai puncaknya pada usia 2 tahun. Setelah itu dia akan turun. Sehingga masa emas kita adalah 1000 hari pertama ketika mulai ada konsepsi sampai anak itu usia 2 tahun. Ya. Lanjut. Dan ini gambaran otaknya, kita lihat di situ, orang yang cukup, hard disknya kan cukup ya. Tapi kalau orang yang stunting, hard disknya, ya, hard disknya kurang. Lanjut.
Dan ini saraf-sarafnya juga. Lanjut. Nah, penanggulangan stunting ada banyak, ya. Bisa mulai remaja, pranikah, hamil, bayi, batita, dan balita. Lanjut. Ini contoh-contoh apa ya yang menjadi determinan faktor terjadi stunting, di mana di situ ada ibu hamil, ibu menyusui dini, kemudian pemberian ASI eksklusif dan sebagainya. Lanjut. Dan ini juga perilaku biasanya anak stunting ibunya malas ke posyandu. Kenapa? Karena ditegur-tegur terus. Lanjut. Dan ini kita lihat yang pernah mendapatkan tablet tambah darah, kelihatannya semua bagus. Lanjut. Kemudian ini berat badan lahir rendah, kita lihat semua, hampir kita semua di daerah 12 Mutiara ini rata-rata proporsi berat badan lahirnya rendah. Lanjut. Dan ini yang mendapatkan bayi eksklusif, susu ASI eksklusif, kita pun juga termasuk rendah. Ya. Ini tantangan untuk Bapak Ibu. Lanjut. Yang ditimbang pun juga kita lihat bahwa, nah untungnya di daerah-daerah Mutiara lumayan tinggi yang ditimbang, ya berat badannya. Ya, lanjut. Nah ini program-program yang dilakukan oleh pemerintah, tinggal kita mengingatkan mana yang mau dicari program-program yang menjadi fasilitas pemerintah. Lanjut. Nah ini pengalaman saya di Desa Ban, kami membuat satu riset. Lanjut. Desa Ban itu adalah desa yang sangat terisolasi. Kenapa? Karena dia berada di antara dua gunung, kemudian luasnya 7.200 hektar. Ya, betul. Kemudian terdiri atas 19 dusun, penduduknya adalah 3.000, kesehatannya dia kantong kaki. Ini kalau mereka di situ kalau melahirkan tidak ditolong oleh petugas kesehatan, dan masalah utama adalah malnutrisi dan penyakit infeksi. Lanjut. Nah ini situasi lingkungannya Bapak bisa lihat, dia di atas bukit, ya, dua desa itu, dan jalannya seperti itu. Ini dibuatkan jalan karena jalannya tidak ada, jadi dibuatkan jalan. Lanjut. Nah ini waktu kami pertama kali masuk, ini petugas saya nggak ada di sini, saya yang mutu, jadi saya nggak ada di situ. Lihat malnutrisi, dan itulah penyakit utama yang ada di situ karena mereka nggak pernah mandi, air nggak ada. Lanjut, seperti tadi. Nah ini yang kena kreatin. Jadi orang ini, dua anak ini umurnya sama. Yang satu ini kena kreatin, yang satunya normal. Bisa dilihat bedanya. Dan yang ini pun juga ini stunting dengan penyakit karena dia ada gangguan di liver karena dia kurang gizi, dan itu sebelahnya saudaranya lebih tinggi adiknya. Dia lebih tinggi adiknya. Lanjut. Ini air cubang yang dibangun, itu kerjasama dengan Pak Rosalid kemarin kalau saya tidak salah, beliau yang sempat kasih tahu. Lanjut. Ini kita bangun sekolah. Jadi kita membangun sekolah kepada anak-anak di situ, karena apa? Sebelumnya mereka kalau sekolah, hanya ada satu sekolah di luas tanah yang seperti itu, dan sekolahnya sangat jauh. Sehingga mereka harus jalan kaki, dan kita buat mereka sekolah di masing-masing hamlet dengan program gosok gigi dan segala macam masuk kurikulum. Lanjut. Dan ini yang penting adalah school feeding program. Jadi programnya Pak Prabowo kami sudah lakukan tahun 1989. 1998, salah. Ya, programnya Pak Prabowo ini. School feeding program. Lanjut. Dan kenapa school feeding program? Kita suruh ibu-ibu itu masak. Sehingga ibu-ibu itu tahu yang namanya makanan sehat itu seperti apa. Dulunya mereka asal aja masak, tapi kita supervisi, masaknya harus ini, nasinya sekian, sayurnya sekian, lauknya sekian. Mereka jadi terbiasa. Dan kita mengambil, karena ada air, bisa nanam. Dan inilah yang dipakai untuk makanan mereka. Ya, dan ini ada posyandunya, cukup rame. Lanjut. Dan ini penelitian kami yang terakhir. Kenapa? Yang saya bilang tadi, karena bapak-bapak tidak peduli, ibu-ibu nggak ngerti.
kita lakukan pendekatan keluarga dalam mengatasi permasalahan gizi. Ini penelitian kami, lanjut. Jadi latar belakangnya sama karena stunting yang tinggi, lanjut. Dan kita menggunakan teori ini di mana pola asuh kita perbaiki, lanjut. Dan ini foto-fotonya, ibu hamil kita ajak diskusi, kemudian di situ ada ayah, ada ibu hamil, ada mertua, kita ajak diskusi sama-sama. Ada anaknya juga. Ya, lanjut. Ini juga ada ayah, ada anak, ibunya hamil, remaja juga kita ajak diskusi. Dan apa yang kita dapatkan adalah, lanjut, ini. Ibu dan ayah mulai pengetahuannya meningkat, sikapnya membaik, kan gitu. Cuma kita baru selesai di pelatihan, stuntingnya belum tahu. Ya, jadi kalau mau cepat kasih makan selesai, tapi ini kita mulai dicoba di awal. Dan sekarang sedang kita implementasikan, sedang kita diseminasikan, dan kita memang harus menempatkan orang khusus yang secara profesional mendekati mereka terus pada ibu hamilnya. Saya kira itu yang bisa saya bagi. Lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Dr. Gede Ngurah Indraguna Pinatih yang telah presentasikan untuk kita. Bapak Ibu silakan catat, mumpung masih segar. Pertanyaannya tolong disimpan dulu. Jadi definisi sehatnya juga kalau yang lalu biasanya terdengar dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, berarti tidak selalu Pak Dokter ya. Karena ada ekstrim kiri kanan tadi katanya itu. Gemuk sekali juga sakit sebenarnya, sehat. Kurus sekali juga ya. Kita sekarang lanjut untuk karena tadi ada istilahnya semakin ke hulu, semua orang sebenarnya bisa menjalankan peran sebagai dokter. Semakin ke hilir, semakin dekat laut ini perlu profesional gitu ya. Kita ke hulu sekali sekarang untuk mencegah hal-hal itu. Pak Gusti Made Rus Alit, beliau sebenarnya paman saya, baru kali ini bisa jalan sama-sama dan satu kamar sama-sama. Setelah kurang lebih berpuluh tahun, dulu 23 tahun dengan World Vision International mengumpulkan teknologi yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, biarkan beliau yang bercerita. Silakan ambil waktunya Pak Rus. Ada timekeeper di sana, tolong lirik-lirik. Ya, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Sebenarnya minggu lalu saya full melatih orang-orang dari beberapa negara untuk teknologi tepat guna yang kami adakan di Bati, Bali Appropriate Technology Institute di tempat kami di Tabanan di Bali. Jadi saya tidak bisa mempersiapkan slide-slide yang up to date. Terpaksa saya pakai slide yang saya dulu pakai di PUPR atas permintaan PUPR untuk dalam rangka menyambut 10 Water Forum Internasional yang baru saja diadakan di Bali. Jadi saya kira saya lanjut saja slide-nya yang pertama, silakan. Ya, lanjut. Bali Appropriate Technology ini saya ciptakan 20 tahun lalu. Terus teknologi advance. Ya, sementara slide-nya bisa diperbaiki, saya kira cerita sedikit tentang latar belakang saya. Sebenarnya saya tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan ternyata memakai saya dengan satu hal yang di luar dugaan saya. Saya dulu menjadi seorang misionaris di Bali, tetapi kemudian saya beralih ke bidang teknologi tepat guna, karena itu yang saya lihat sangat membantu masyarakat saya yang sangat terkebelakang. Saya dibesarkan, sering lapar, sering berkekurangan, kemudian itu yang menantang saya untuk menjadi orang untuk mengikuti apa yang Alkitab katakan bahwa kita harus memberikan
makanan kepada yang lapar, air kepada yang dahaga, mengunjungi yang sakit, yang kemudian yang terpenjara pun kita harus kunjungi. Nah, ini slide-nya sudah ada. Jadi lanjut dulu. Terus satu lagi. Nah, disinilah saya dilahirkan. Banyak air, dan di daerah Tabanan di sini adalah merupakan lumbung padi daripada Pulau Bali. Terus. Dan selalu ada air di situ. Kita bisa menanam padi sampai 3 kali dalam 1 tahun. Terus. Air banyak di mana-mana sampai kita mandi di sungai dan lain sebagainya. Itu adalah satu seperti paradise di Bali. Silakan terus. Tetapi ada satu masalah di mana walaupun air itu ada di mana-mana, tetapi air jernih untuk diminum selalu harus dibawa dari tempat yang agak jauh. Jadi ini adalah satu struggle. Dan di mana-mana di Bali orang tinggal di atas gunung. Dan inilah masalah air yang banyak kita lihat terus. Tapi ada satu perubahan besar yang saya lihat yang terjadi 46 tahun yang lalu. Saya menciptakan satu pompa hidrolik di garasi saya dan ternyata air bisa dinaikkan tanpa bensin, tanpa listrik, hanya dengan tenaga air. Dan Pak David yang sekarang sudah melanjutkan pekerjaan ini, dia gila-gila menaikkan air sampai 300 meter ke atas gunung gitu. Jadi saya sendiri belum pernah menaikkan air sebegitu banyak. Terus, ya, pompa hidrolik ini sangat luar biasa. Ini adalah beberapa gambar saya ambil di Timor, di mana air mengalir dalam 1 liter dalam 1 detik. Jadi itu bisa mengairi sampai 6.000 keluarga. Terus. Dan ketika air itu sudah ketika kami mulai di Bali, orang-orang pada iri kok ada air sampai mengalir di atas gunung. Dan akhirnya orang-orang berinisiatif untuk mencari airnya sendiri. Ini adalah pemipaan air sepanjang 8 kilometer dari atas gunung ke kampung. Dan akhirnya terjadi seperti revolusi di kampung-kampung kami di Bali itu waktu itu tahun-tahun 40 tahun lalu. Terus, dan air ketika dia mengalir ke kampung luar biasa. Beban mereka itu sudah sebagian beban dari mereka untuk hidup itu sudah terguling kayaknya. Terus, dengan adanya pekerjaan saya yang berhasil boleh dikatakan waktu itu, saya kemudian didatangi oleh seorang direktur dari World Vision dan meminta saya untuk bekerja di Jakarta bersama dengan World Vision. Terus, saya akhirnya kemana-mana, bukan hanya di Indonesia, seperti ini adalah cara orang mengambil air di Mozambik, di Afrika Timur, dan dia harus antri banyak dan susah sekali mendapat air. Dan di situ kami mulai untuk menerapkan teknologi terapan yang sangat membantu mereka. Terus, ya di lain tempat, karena saya adalah bekerja banyak dalam bidang teknologi tepat guna, kadang-kadang saya menerapkan juga atau memperkenalkan teknologi lain seperti ini, biogas yang kami buat dari kotoran babi banyak. Itu 40 tahun lalu. Di Solomon Island ini adalah pompa Rus yang mereka namakan karena di situ saya ciptakan pompa ini. Sebenarnya hanya dibuat dari plastik, pipa plastik aja, pipa pralon, dan bisa dibuat sendiri dengan parang dan sedikit pahat, dan akhirnya air yang ada di dalam kolam, dalam sumur kita bisa pompakan ke atas. Terus, ini di Ghana, West Africa. Air yang kita lihat itu di mana anak itu membawa ember, kotornya bukan main. Dan saya nggak percaya bahwa itulah yang mereka minum. Terus, kemudian saya memperkenalkan teknologi penampungan air di dalam tanah, di mana air yang dari atap kita masukkan ke dalam tanah dengan lubang yang besar, kemudian kita lapisi dengan pasir semen. Dan ketika hujan datang kita alirkan air itu ke sana dan ini sangat menolong mereka. Terus,
Kira-kira 20 tahun yang lalu saya keluar dari World Vision, kemudian saya membentuk satu institut yang bernama BATI, Bali Appropriate Technology Institute, sudah 20 tahun sekarang di Bali, dan kami melatih orang-orang. Kalau dulu saya pergi ke mana-mana untuk melatih orang, sekarang mereka harus datang kalau mau mereka mencari ilmunya ke tempat kami. Terus. Jadi objektif daripada institut ini adalah untuk bekerja dengan komunitas yang lokal untuk berbagi dengan mereka dalam bidang-bidang teknologi yang banyak bisa menolong mereka terus. Nah ini kampus kami di kampung di Bali, ada kincir air, macam-macam teknologi ada di situ yang kami pajang dan orang-orang bisa datang ke sana untuk melihat apa-apa yang ada di BATI di situ yang kemudian bisa diterapkan, dipelajari sekedar untuk dibawa ke daerah mereka masing-masing. Terus. Letaknya di pinggir sungai, ini sebenarnya sebelah kiri ini adalah kampung kami, tetapi BATI yang ada di tengah-tengah agak ke atas sedikit itu, disitulah kami seperti di hutan gitu tempatnya, nyaman. Terus. Ya kami mulai pekerjaan kami dengan membuat jalan seperti ini karena dulu kami sangat terisolasi. Jadi ya batu-batu kita harus gulingkan karena tidak mempunyai bego waktu itu, nggak ada, belum ada. Jadi sekarang kami sudah bisa langsung mobil bisa masuk ke sana. Tapi dengan kerja keras. Terus. Ya kerja keras sekali itu ada jembatan yang kita buat juga di sebelah kanan atas di situ. Terus. Kami senang sekali bekerja bergotong royong karena mereka mengetahui bahwa pekerjaan untuk membuat jalan ini akan sangat membantu mereka. Maka ya laki-laki perempuan mereka kerja keras untuk membuat jalan. Awalnya kita tidak mempunyai banyak duit, jadi bikin satu leret saja dulu. Jadi supaya sepeda motor bisa masuk. Tapi kemudian kita bisa membuat supaya mobil pun bisa masuk. Terus. Jadi untuk mengirit biaya ini di mana roda itu terletak, disitulah ada semennya. Jadi sekarang kami bisa menikmati jalan yang kita miliki. Terus teknologi air sebenarnya adalah teknologi yang paling banyak kami terapkan karena kemana-mana saya pergi selalu yang paling tinggi diperlukan orang di seluruh dunia yang saya lihat tuh adalah teknologi air. Karena banyak sekali kita di Afrika misalnya sampai ke China, saya pergi air itu yang diminta. Yang pertama kalau saya datang. Terus, ini adalah penampungan air hujan di dalam tanah. Terus, ini kami melatih beberapa orang dari Timor, Soe yang datang ke training kami. Teknologinya sangat sederhana, kita gali lubang. Kita plaster dia dengan semen, kemudian kita kasih penguat dengan kawat yang sebelah kanan atas di situ. Kemudian kita tutup, kasih roof pump. Air yang datang dari atap langsung masuk di situ, dipompakan dengan roof pump ini. Jadi kemudian air itu sangat terlindung, nyamuk tidak bisa masuk. Jadi tidak ada DB, tidak ada malaria dan lain sebagainya. Itu sangat jernih juga airnya. Terus. Dan ini juga salah satu daripada sumur kita tangki air dalam tanah yang kita sembunyikan, jadi bisa dipompakan airnya. Terus, ini di Rwanda di Afrika. Saya datang itu tahun 2019 kalau nggak salah. Dan ini saya buat tangki itu di sekolah dan ketika air itu sudah ditampung di situ, mereka sangat senang sekali. Dan kemudian semua sekolah-sekolah di Kigali yang mempunyai atap luas seperti itu diharuskan oleh pemerintahnya untuk membuat tangki air yang besar di dalam tanah. Kalau ini yang saya buat itu kapasitasnya hanya 10.000 liter, tetapi mereka bikin sampai 50.000 liter. Kadang-kadang mereka bikin 2, jadi 100.000 liter. Jadi anak-anak sekolah karena susah cari air di situ, anak-anak sekolah itu kalau dia datang ke sekolahnya, kemudian mereka dibolehkan untuk mengambil air pakai jerigen bawa pulang. Itu adalah air hujan. Banyak orang di Indonesia tidak
tidak mau menerima air hujan karena katanya itu membuat gondok dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita ini adalah orang negara kita sudah lebih maju, kita punya diet sudah lebih lengkap isinya, jadi tidak usah takut sebenarnya kita untuk minum air hujan. Terus untuk membuat pompa Rus ini gampang sekali kalau kita lihat daerahnya di sini. Itulah alatnya, itu kayu, sepotong kayu dengan sepotong karet ban bekas pun bisa pakai, dan akhirnya kita bisa mendapat pompa Rus yang katakan itu. Terus, tapi kalau kita tidak bisa menggali tanah, bisa juga kita membuat tangki di atas tanah. Jadi terus ini tangki yang di atas tanah itu sangat gampang untuk dibuat, jadi dengan triplex yang kita buat sedemikian rupa untuk cetakan. Kalau kita sudah mempunyai satu cetakan, kalau ini biasanya kita buat dengan kapasitas 6.000 liter, dan satu cetakan bisa membuat 10, 20, 30 tangki, itu berulang-ulang bisa dipakai, jadi irit sekali. Rata-rata kalau kita menampung air 6.000 liter, itu semen yang kita pakai sekitar antara 5 dan 6 sak saja. Jadi jauh lebih murah daripada tangki profile yang biasanya dijual orang. Terus, ya kadang-kadang tangki-tangki itu kita dilengkapi dengan keran, tetapi kalau keran dipakai kadang-kadang kalau rusak kerannya dia menetes hilang airnya. Ini kita pakai akali dengan semen, dengan plastik, transparent plastik. Jadi kita tahu berapa jumlah air yang ada di situ. Jadi kita tidak memboroskan air gitu. Terus, teknologi ferrosemen ini sekarang diadopsi oleh banyak orang untuk memakai kamar mandi, untuk WC dan lain sebagainya. Jadi ferrosemen itu sebenarnya adalah semen yang diperkuat dengan kawat ayam, dan dia sangat kuat. Terus, ya kami juga bergerak di dalam bidang pengairan. Ini kita membendung sungai yang kami di Bali biasa sekali untuk membuat bendungan seperti ini untuk mengairi sawah-sawah kami. Tetapi di sini kami membuat bendungan yang sederhana. Kalau pemerintah minta itu insinyur memperkirakan kalau bendungan dibuat dengan secara konvensional itu biayanya 200 juta. Ini 15 tahun lalu. Tapi saya katakan dengan teknologi kami yang sedang kami buat ini, kami hanya menghabiskan biaya 8 juta. Jadi sangat-sangat banyak untung saya. Bukan, saya nggak cari untung kok itu di ya terus. Nah ini sekarang bendungannya sudah selesai. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Kita membuat beton yang tidak terlalu tinggi. Jadi dorongan air itu tidak akan membawa dia lari gitu. Terus shallow well itu adalah sumur-sumur dangkal. Ini di daerah kami terapkan di Kepulauan Pasifik, di mana air itu tidak terlalu dalam. Terus ya kalau ini adalah sumur-sumur dangkal yang sebenarnya bisa kita lindungi atau ditutup supaya tidak terjadi polusi di airnya itu. Jadi yang kanan bawah itu kita di bawahnya ada sumur. Terus gampang sekali membuatnya ini di Kepulauan Pasifik. Jadi kita pakai gorong-gorong saja, digali dengan itu, kemudian di bawah kita terus gali di bawah dari gorong-gorong itu. Ketika kita gali, gorong-gorong itu akan turun dan kita tutup, kasih tutupnya. Jadi di sebelah kanan atas di situ adalah tutupnya. Kemudian kita kasih pompa dan air pun sangat terlindung di situ. Jadi tidak terjadi polusi lah. Terus sekarang ibu-ibu senang sekali dia dapat air langsung dengan sangat mudah dipompa airnya, mandi. Kadang-kadang mereka kasih dinding juga, dan itu juga kamar mandi mereka. Sangat sederhana teknologinya. Terus
water purification system atau penjernihan air untuk supaya kita bisa langsung minum itu juga kami lakukan. Sekarang di Bali kami menerapkan pompa hidrolik yang tadi kita lihat tuh menaikkan air ke atas. Nah di atas sekarang kita bikin saringan air. Ada beberapa kampung sekarang airnya itu disaring dengan apa yang kita namakan paras awon di Bali. Jadi volcanic soil, volcanic ash. Jadi kalau kita dengar gunung Wolatobi ya sedang meletus, itu asap-asapnya yang seperti itu pasirnya yang halus rupanya sudah lama-kelamaan akan menumpuk di situ. Kalau di Bali mungkin dulu terjadi hal seperti itu, gunung-gunung meletus, kemudian debunya itu menumpuk sekian juta tahun kemudian dia mengeras. Nah itulah yang kita gali untuk jadi saringan. Kita lihat seterusnya. Nah ini kalau kita lihat di sini, air yang kita lihat di pinggirnya itu nanti tersaring dia ke dalam dengan paras awon itu. Nah air itu kita bisa langsung minum with no problem. Jadi aman sekali. Dan ini kita sekarang sudah bikin yang besar, jadi air yang naik ke atas, kemudian disaring, dan air yang dipipa ke kampung itu bisa langsung diminum. Sudah ada beberapa kami buat. Terus, ini dia saringannya, sistem saringannya, air yang kotor di luar itu masuk nanti ke dalam, di bawah konkrit, di bawah beton semen itu. Dan airnya kita alirkan keluar dengan keran, sangat sederhana. Terus, ini denahnya, filtered water yang di tengah itu adalah air yang bersih. Sandstone sebelah kirinya itu adalah paras awon yang kami katakan itu adalah, kemudian sebelah kirinya itu adalah air yang kotor. Itu nanti air yang kotor itu akan melewati sandstone menjadi filtered water. Itu konsepnya. Terus, nah ini ada lagi teknologi yang sudah lama sekali yang banyak dipakai orang. Hanya pasir yang biasa kita pakai untuk plesteran. Nah kita pakai gentong seperti ini, lalu air yang kotor kita masukkan ke atas, air yang jernih keluar. Itu namanya biosand filter. Jadi sangat sederhana ilmunya, tetapi sangat-sangat memperbaiki kualitas air. Jadi air itu sebenarnya bisa langsung diminum. Terus, ini konsepnya seperti ini. Kita lihat itu. Paling di atas kira-kira 20 cm, maksimum 20 cm. Di bawahnya itu ada 80 cm pasir. Nah airnya keluar, air yang di atas yang 20 cm itu akan menekan atau turun lewat gravel itu batu-batu kerikil, kemudian air akan tertekan keluar di pipa sebelah kiri. Kebanyakan orang membuat saringan air, kerannya ditaruh di bawah. That's not good. Ini yang benar. Dan itu kita sudah buktikan, kami sudah praktikkan ini di banyak tempat seperti di Ethiopia waktu orang kelaparan di situ. Ini yang kita terapkan, itu air bisa langsung diminum. Grey water recycling system yang ini agak futuristik sedikit ya, agak itu adalah air yang kita mandi sekarang, pakai mandi sekarang. Kita alirkan, terus dulu silakan. Kita alirkan ke water hyacinth pond. Ini adalah enceng gondok. Air ini akan diserap chemicalnya sebelum dia masuk ke saringan yang lain, kemudian masuk lagi ke dalam tangki di bawah tempat kami mandi. Dan air yang sudah kita pakai mandi hari ini tersaring lagi, nanti kita pakai lagi untuk mandi. Itu recycling. Terus silakan. Nah ini konsepnya. Di mana ada shower room di situ, kita mandi di situ, nanti dia ke water hyacinth pond, dari situ ada filter pasir, biosand filter paling terakhir, kemudian air itu kembali ke underground tank. Jadi ya kita ngirit air lah sedikit. Ya, terus bagaimana Bati
sekarang bisa membawa perubahan di beberapa tempat di luar Bati. Silakan terus. Ya, ini di Sumba sebenarnya Pak David yang harus menerangkan ini. Saya sangat-sangat kaget dan kagum melihat perubahan yang terjadi di Kamalapia. Ini anak-anak Sumba sedang main. Terus dipasang oleh Pak David ini pompa hidrolik dan juga pembangkit tenaga listrik yang dia dapat dari Bati. Dan akhirnya air bisa mengalir ke atas, kelebihan air mereka. Terus apa yang terjadi? Belum pernah mereka menanam tanaman seperti ini. Ada kangkung, ada bawang, ada macam-macam tanaman di situ. Itu yang sekarang mensuplai kota dengan sayur-sayuran, dan itu karena air. Water is life katanya. Terus ini juga sekarang sudah diduplikasikan di Rwanda. Ini teman kami yang di depan sini baju kuning itu datang ke pelatihan kami dan sekarang sudah membawa ilmu-ilmu itu ke negara mereka di Afrika. Terus, ya ini di kincir air. Kincir air yang diputar oleh air yang mengalir ke sini, kemudian air tiap kali dia ke bawah, air dibawa ke atas. Sebenarnya ini bisa hidup dia, tapi tidak tahu apa yang terjadi di sini. Jadi air akan dituangkan di atas, kemudian kita alirkan ke pompa hidrolik. Pompa hidrolik itu mendorong air jauh lebih tinggi ke atas. Jadi ini di Sentani, saya diundang oleh Bupati Jayapura untuk ikut untuk menyaring Danau Sentani yang sudah mulai tercemar. Jadi ini adalah satu teknologi yang kami pakai. Jadi banyak ilmu-ilmu yang kami terapkan, kami pakai, dan kami akan terus maju, menambah lagi ilmu-ilmu terapan. Dan kalau mau mengetahui lebih banyak bisa di Google, nama saya Rus Alit, itu ada di Google, atau juga boleh dilihat di YouTube, di situ Bali Appropriate Technology Institute, bisa lebih banyak nanti dapat info, dan tentu Pak David bakalan lebih banyak bisa memberikan keterangan juga. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih Pak Rus. Dia adalah paman dan guru saya juga. My uncle teacher. Menjadi benar apa pepatah kata Belanda mengatakan had successful oplossen van had water problem, betekent had oplossen van alle problemen. Siapa yang memecahkan masalah air, dia akan memecahkan semua masalah. Jadi mungkin di sana artinya beda ya. Masih banyak cerita yang dibagikan untuk hal ini yang ada. Kami terus bergerak untuk hal ini. Bapak Ibu silakan catat. Mungkin kita pernah berkunjung ke pelayanan kita masing-masing dan di area kita, apa masalahnya? Air yang jauh masih bisa didekatkan bahkan tanpa listrik, tanpa bahan bakar. Air yang kotor masih ada peluang untuk dia akan disaring supaya bisa menjadi air minum yang aman. Lalu kemudian tentu sumber-sumbernya juga berbeda. Sejauh ini dari apa yang Pak Rus telah paparkan secara khusus untuk pompa hidramnya itu tidak ada rumor untuk hal itu. Seharusnya beberapa pekerjaan kami itu masuk Guinness Book of Record karena ada air yang di Alor pernah kami naikkan itu setinggi 360 meter vertikal tanpa listrik, tanpa bahan bakar. Yang terjauh itu di Sumba, ada satu kampung namanya Lubungia. Jaraknya itu 5 km, pompa ini bisa mendorong air. Tanpa listrik, tanpa bahan bakar. Nah, bagaimana cara kerjanya itu, silakan nanti dibuat action plan-nya. Supaya di tiap-tiap tempat di mana akan dikerjakan itu nanti kira-kira akan ada. Ini yang membuat saya penasaran 2 tahun yang lalu ketika menyelesaikan tugas akhir, akhirnya membuat penelitian untuk pengaruh pelayanan air bersih bagi, sebenarnya ada 3 variabel di situ.
pelayanan air bersihnya, lalu kemudian pengaruhnya bagi penanaman gereja dan juga kesejahteraan hidup masyarakat di Sumba Timur. Izin resmi dari Pak Bupati, ya dia berbanding lurus. Jadi itu tesis saya, bahwa dimanapun tempat-tempat di mana kami lakukan pelayanan air, di situ gereja tertanam dan juga masyarakat sejahtera. Jadi tugas kita untuk menjadi agen transformasi untuk hal itu. Saya tidak perpanjang karena kita masih punya pembicara berikutnya dari Jaringan Peduli Anak Bangsa Nasional sebagai penasihat dari JPA BN ini, Ibu Haryati. Disembunyikan gelarnya, katanya tidak boleh, jadi silakan Ibu. Dan berturut-turut nanti dengan Pak Beni Lumi akan mempresentasikan hal itu. Salam Ibu dan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan waktu kepada kami untuk berbagi tentang siapa kami dan apa yang kami kerjakan. Dan saya rasa juga di sini ada beberapa mitra kami yang sudah melakukan, ya, kami MOU dengan salah satunya Sinode GKE yang sedang berproses dan sudah menjadi sinode yang ramah anak dengan komitmen yang tinggi. Kebijakan perlindungan anak juga sudah dikembangkan. Terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa per 23 September yang lalu kami sudah serah terima sebagai Ketua Pengurus Jaringan Peduli Anak Bangsa Nasional setelah 10 tahun dipercaya Tuhan untuk membreakthrough tentang isu anak di Indonesia, dan kami serahkan kepada Bapak Beni Lumi sebagai ketua pengurus yang baru dan saya pindah menjadi penasehatnya. Tapi kami tetap punya komitmen untuk saling membantu dalam memberi high impact di Indonesia. Nah, Ibu dan Bapak, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang siapa kami bagi yang baru. Sekilas saja, mari slide pertama. Nah, ini kami, bahwa kami ini sebuah jaringan. Jaringan itu network, ya, artinya kami dari perkumpulan yayasan-yayasan. Jadi members kami, anggota kami memang semua pemimpin. Semua pemimpin yayasan atau ex pemimpin yayasan. Dan ini jaringan ini interdenominasi dari berbagai pelayanan Kristiani di Indonesia yang melayani anak berisiko. Dulu waktu JPAP lahir tahun 2000, istilah anak berisiko sangat terbatas. Tapi sekarang semua anak berisiko. Jadi hampir tidak ada ruang bagi anak yang aman, nyaman, bagi anak-anak di era ini. Ini ada perubahan pergeseran tentang istilah apa artinya anak berisiko. Dan kami mempunyai visi terwujudnya kepedulian Kristiani secara holistik terhadap anak-anak di Indonesia. Jadi bagi kami membiasakan semua anak-anak kita. Jadi bukan hanya anak dalam keluarga kita, tapi anak tetangga, anak dalam masyarakat, anak dalam gereja, semua anak-anak kita. Ya. Dan kami ada di 19 provinsi, 20 kota di Indonesia. Kaltim ini sedang kami berjuang, belum sampai terwujud, ya. Semoga para tokoh yang di sini ketika melihat, mendengarkan presentasi kami, ada yang tergerak bagaimana bisa mewujudkan juga di Kaltim ini. Fokus program kami adalah gerakan ramah anak. Dan gerakan ramah anak ini sebenarnya kami tidak pernah bermimpi kami akan mempunyai program ini. Tapi ketika kami bertemu ada suatu kegiatan bertemu dengan tim kementerian PPPA, salah satu deputinya waktu itu tahun 2017 awal itu membisikkan kepada kami, Deputi Perlindungan Anak, Ibu,
Masjid ramah anak sudah ada. Yang Kristen belum ada. Tolong dong, kembangkan. Itu membuat saya tidak bisa tidur. Karena ini kami sadar sekali, ini besar sekali. Besar tanggung jawabnya, besar juga semuanya menjadi besar. Dan akhirnya kami menyepakati ya sebagai tim di nasional, oke, ini kita ambil gitu ya. Waktu itu juga berpikir sekolah ramah anak secara nasional sudah bergulir dan secara nasional yang Kristen belum ada yang menggarap. Lalu itu kami ambil untuk kami kerjakan sekalian. Nah, waktu itu sedang heboh Panti Asuhan Samuel di BSD Bintaro di BSD yang sedang heboh secara nasional karena mengeksploitasi anaknya untuk mencari uang dan anak-anak terlantar itu milik pendeta Kristen, semuanya dikelola ya, tapi anak-anaknya dieksploitasi, ditelantarkan dalam panti asuhan itu. Namanya sekarang menjadi LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dan itu akhirnya kami mengambil 3 pilar sekaligus. Karena apa? Karena ini tidak ada yang menggarap secara nasional. Sehingga informasi itu tidak sampai kepada gereja, kepada sekolah, kepada LKSA yang Kristen ini. Karena itu ini kami kembangkan untuk menjadi jembatan bagi pemerintah yang sedang melakukan Indonesia Layak Anak 2030. Kami memfasilitasi, menjembatani ini supaya gereja, sekolah Kristen dan lembaga Kristiani bisa berkontribusi dalam perjalanan bangsa ini menjadi saksi Kristus. Nah, fokus pelayanan kami memperkuat fokus kami memperkuat pelayanan anak berisiko secara holistik, melalui pengembangan kapasitas, pertukaran wahana informasi, dan kemitraan strategis. Nanti di slide terakhir kami ada media sosial kami dan alamat-alamat Ibu dan Bapak bisa melihat di sana. Lanjut, ini tema kita, bagaimana menjadi saksi dalam perjalanan bangsa Indonesia di 12 MN. Ya, lanjut, tujuan singkat bagaimana kita bisa memahami dan menjadi saksi dalam perjalanan bangsa Indonesia khususnya melalui membangun lingkungan yang ramah anak. Lanjut. Nah, menjadi saksi dalam presentasi yang singkat ini kami akan mengangkat ada 4 area, 4 bidang, yaitu yang menjadi latar belakang kami melihat ini menjadi high urgent di Indonesia. Pertama adalah bagaimana kemampuan para pemimpin Kristiani bisa mengelola bonus demografi itu menjadi berkat. Anak-anak kita persiapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini dan bukan menjadi beban. Ini tidak mudah. Bonus demografi dikatakan hanya terjadi sekali dalam perjalanan sebuah bangsa, kesempatannya hanya sekali ini. Dan puncaknya nanti 2030 itu puncak banyaknya generasi ya, anak dari 0 sampai 18, sebelum 18 tahun itu, puncaknya dari 2030. Jadi waktu kita semakin pendek, kalau kita mau bicara ini seksi, anak ini seksi sampai 2030. Setelah itu perpindahan kependudukan akan pindah menumpuknya nanti di usia lanjut. Ibu dan Bapak, ini kalau kita tidak bergerak sekarang, lewat. Terlambat. Karena apa? Di bonus demografi ini, sekarang saja sudah ada 2 pergerakan yang melawan arah. Yang sudah mencapai puncak bonus demografi dari 2015, itu ada Manado, Jakarta, ya, Jogja, Jatim, Jateng, dan beberapa provinsi lainnya. Mereka sudah decrease, sudah turun. Bahkan angka-angkanya itu sudah menunjukkan kekhawatiran akan kekurangan penduduk seperti Korea Selatan, Singapura, dan lain-lain. Tapi di 12 MN ini angka kelahirannya masih tinggi sekali. Ini kesempatan ibu dan bapak
untuk bagaimana mengelola bonus demografi ini menjadi berkat. Yang kedua, menjadi saksi dalam hal apa? Dalam mengasuh generasi digital. Kita sedang ada dalam sebuah perubahan peradaban di mana kita menghadapi adanya generasi digital yang dikatakan ini totally different, sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan ini bagaimana kita memastikan kita bisa membekali anak, mengasuh anak itu untuk berkarakter baik. Ibu dan Bapak, kalau saya menyampaikan sebuah data bahwa manusia itu basic personality-nya sudah dikembangkan, kata ahli Paul Meyer, 85% di bawah usia 6 tahun. Bapak mau habis-habisan di mana programnya? Baik itu gereja, yayasan, keluarga, dan sebagainya. Data yang kedua, kalau menurut penelitian 80% kecerdasan spiritual dan emosional itu mempengaruhi perjalanan seorang kehidupan manusia. Bapak mau habis-habisan kemana program Bapak? Tentu economic development penting. Tapi kalau kita melupakan karakter base, ini menyusahkan kota bangsa kita. Ini akan sulit. Sehingga kita bisa melihat bahwa karakter baik itu sangat penting. Dan itu kalau kita mau itu tercapai, kita harus habis-habisan melihat, berjuang bersama bagaimana keluarga memastikan itu diberikan kepada anak-anak untuk membangun karakter. Beriman teguh, kita sedang berjuang sekarang bagaimana kita akan mewariskan, menjadi saksi anak kita punya iman yang teguh. Ibu dan Bapak, menurut penelitian dari Gerakan 414 di dunia, diteliti kapan seseorang itu mengaku iman kepada Kristus. Ring usianya 4-14. Pendapat Scott Peck, teolog psikolog, mengatakan kapan seseorang itu tertarik dengan hal yang rohani? Usia 6-12 tahun. Pertanyaannya, ketika kita bicara penginjilan, apakah kita sudah bisa melihat dengan data ini, dua data ini, bahwa anak adalah the best partners for mission? Belum semua gereja melihat ini. Pertanyaannya, kapan terakhir kita bicara dengan anak, memuridkan anak, dan juga menggembalakan anak untuk datang kepada Kristus? Belum banyak yang ini menjadi prioritas. Dan ketika kita bicara generasi digital, mengasuh generasi digital, apakah kita bisa memastikan bahwa kita sedang memberikan pelatihan daya juang hidup yang tinggi? Ini diperlukan, daya juang hidup yang tinggi. Ingat bahwa kita sekarang mengenal generasi ini, banyak yang dikatakan ini generasi stroberi. Generasi stroberi itu lahir dari parenting stroberi. Generasi milenial itu mempunyai anak, dikatakan generasi stroberi, artinya generasi milenial itu parenting stroberi. Ini sedang dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana kita mau memastikan anak-anak kita punya daya juang tinggi di era ini? Ini diperlukan. Kalau kita, gereja, lembaga, keluarga bisa memastikan bahwa kita sedang mendidik generasi kita menjadi generasi yang punya daya juang tinggi, itu akan survive di tengah-tengah bonus demografi, di tengah-tengah juga saingan yang makin banyak, ditambah lagi dengan sekarang masifnya
AGI. Robot dengan mirip dengan manusia, diberi IQ 145, sangat pintar, sangat cerdas, dan sangat sopan. Bagaimana kita akan menata, memberikan kita persiapan-persiapan pada generasi anak kita? Tidak mudah. Yang ketiga, kami ingin ibu dan bapak sebagai para pemimpin melihat bagaimana mau melindungi anak kita dari apa? Dari penyalahgunaan anak, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan. Kekerasan menjadi penting untuk kita ingat. Karena apa? Ketika kami bergerak 2015 mulai memikirkan tentang perlindungan anak, pemenuhan hak anak, kami melakukan sebuah kajian teologi anak di 12 provinsi di kantong-kantong Kristen di Indonesia, 14 kota. Hasilnya mengejutkan. The root of the problem, isu anak bukan kurang gizi, drop out sekolah, dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi akar masalahnya adalah terletak pada perspektif orang dewasa, termasuk para pemimpin, para orang tua, dan sebagainya, yang meminggirkan anak. Konstruk sosialnya yang salah, memandang anak. Itu akar masalahnya. Apakah kita mau berjuang habis-habisan dalam hal ini? Bagaimana kita mau meluruskan perspektif anak yang benar? Dan kenapa mereka mempunyai hal itu? Karena local belief system yang mereka hidupi. Tadi pagi renungannya bicara tentang budaya. Ada local belief system, sistem kepercayaan masyarakat yang meminggirkan anak. Itu dihidupi oleh mereka. Tapi saya belajar waktu menulis buku tentang partisipasi anak. Budaya itu sebenarnya baik di local belief system. Tapi dalam perjalanannya hilang yang baik itu. Nah, ini perlu ibu dan bapak sebagai tokoh-tokoh mengkaji hal itu. Nah, yang keempat, ibu dan bapak, kami ingin para pemimpin Kristiani, gereja, sekolah, dan juga lembaga-lembaga Kristen mempunyai kontribusi untuk Indonesia Layak Anak 2030 dalam pemenuhan hak anak. Ini bagaimana menjadi kontribusi ini, ibu dan bapak, menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Memang di dalam hal ini ada isu stunting, ada isu digital literacy, ada isu juga bahwa pendidikan kita kualitas rendah karena literasi Indonesia itu sangat rendah. Yang menjadi tantangan ibu dan bapak yang ingin saya sampaikan, cara pandang para pemimpin yang meminggirkan anak menjadi sebuah kunci yang harus diperbaiki jikalau mau mengatasi isu anak. Ini kami ingin menitipkan kepada ibu dan bapak bahwa tantangan ini menjadi hal yang di 12 mutiara ini saya titipkan. Bagaimana mau bergerak memperbaikinya. Kami siap membantu, kami siap memfasilitasi, siap menjadi konsultannya untuk bagaimana ini bisa merubah paradigma yang meminggirkan anak. Closing saya sebelum saya serahkan ke Pak Penny. The kingdom of God values, nilai-nilai kerajaan Allah itu berisi tentang promoting love, peace, and seeking justice. Tentang seeking justice, mencari keadilan. Bolehkah saya mengatasnamakan suara anak-anak untuk bapak dan ibu sebagai para pemimpin? Saya sudah terlalu lama mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang dewasa. Berilah kami keadilan. Semoga menjadi refleksi bersama. Makasih.
Terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu, masih ada beberapa menit, tapi jam 12.30 kita harus istirahat karena cacing saya sudah hampir mati. Oke, cepat saja. Pertanyaan satu, saya buka termin pertama 3 orang dulu. 2, ada mic kah di sana Bapak Ibu? Panitia tolong dibagi. Langsung aja Bapak tolong sebut nama, pertanyaan ke narasumber siapa, lalu kemudian, atau ini. Saya akan operkan ke sini nanti. Silakan langsung saja Bapak kepada yang di sini dulu Pak. Oke ya. Terima kasih. Saya nama Walter dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya mau menyampaikan kepada Ibu yang peduli anak dan memang menjadi concern kami selama ini, bahkan riset kami terkait dengan sekolah minggu dan sebagainya. Bahkan suatu ketika saya langsung menyampaikan bahwa kebutuhan sekolah minggu ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, dan oleh karena itu kenapa tidak kita tawarkan program studi guru sekolah minggu, pendidikan guru sekolah minggu, supaya betul-betul guru sekolah minggu itu memang dipersiapkan untuk mengelola pendidikan di era sekarang ini, berbeda dengan di era kami dulu kan begitu. Toh pendidikan itu juga adalah pelayanan, tapi tergantung kepada gereja sebagai stakeholders mau menerima atau tidak. Ini research kami seperti itu. Saya setuju Bu, saya juga sebagai ketua komisi Bu pendidikan, berjuang saya untuk kemudian berapa persen anggaran gereja untuk pendidikan itu tidak diperhatikan Bu. Ini persoalan. Padahal pikiran saya adalah, toh kita suatu saat, emang berapa lama lagi kita hidup? Kan enggak. Yang menggantikan kita adalah generasi kita dan anak cucu kita. Dan oleh karena itu, refleksi yang Ibu sampaikan tadi menjadi otokritik bagi kita gereja-gereja. Ada berapa persen anggaran untuk mempersiapkan anak kita? Saya kira teman-teman tahu bahwa terlalu banyak anggaran kalau kegiatan pria kaum bapak, wanita kaum ibu, paling banyak. Dan paling kecil adalah anak. Toh praktik juga kan begitu, kita kasih uang persembahan, paling kecil anak. Kenapa kita tidak biasakan dia memberikan 100.000, 50.000, dan sebagainya. Juga dalam percakapan praktis, percakapan orang tua, kok anak-anak tidak mau dengar. Kesana kamu, ini cerita orang tua dan sebagainya. Padahal anak perlu mendengar apa yang dipercakapkan oleh orang dewasa. Seperti itu. Terima kasih Bu, telah memberikan penguatan supaya suatu saat mungkin kita akan buat suatu gerakan peduli anak, prioritas kepada anak. Demikian, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ibu mohon ditahan dulu Bu ya, saya kasih yang bertanya berikutnya dulu ya. Bapak tadi silakan. Silakan Pak, tolong sebut nama dan kepada narasumber siapa. Shalom, selamat siang, saya Edison, serta dari Kalimantan Barat, dan saya diizinkan dan terima kasih untuk TCI yang sudah memfasilitasi, pernah buat kegiatan dan sebagainya di gereja kami yang sedikit di ujung Indonesia, di Kabupaten Bengkayang. Saking semangatnya untuk ikut Konas kedua ini, kami jalan darat 3 hari lebih sampai di sini. Ya. Terima kasih Pak perjuangannya. Ya. Boleh ke pertanyaan ke narasumber siapa Bapak? Ya, ke Pak Indra. Jadi Dr. tadi ya pertama dulu apresiasi saya terhadap KTBUKM juga, sehingga ada dari jemaat kami baik terapis, baik produksi-produksi yang berhubungan dengan UMKM itu sudah sedikit berjalan, dan saya pikir sudah membangun ekonomi di jemaat, tetapi sekaligus juga menjadi dampak orang berobat dan lain sebagainya. Terapis itu sangat membantu di sana. Jadi itu, kemudian
tadi saya sedikit tergelitik dengan salah satu tempat yang Bapak sebutkan, yaitu Rumah Sakit Bethesda Serukam. Ya, kami ada di sana, yayasan saya ada di dalamnya, yaitu Yayasan Bethesda Serukam, ada 4 unit di sana. Unit yang utama dari sejak dulu itu yaitu rumah sakit. Kemudian kami kembangkan ada Akper, ada PKMD, itu yang ke desa-desa, termasuk yang tadi Pak Arus sampaikan urusan air. Mudah-mudahan tim kami juga pernah ke Bali, dan itu terbalik juga Pak, kalau Bapak dari bawah ke atas, di sana rata-rata dari atas ke bawah Pak. Jadi air bersih itu sudah masuk sampai ke rumah-rumah masyarakat, dan hidup mereka yang di gunung-gunung itu justru sangat sehat sekarang, dan juga penginjilannya cukup baik. Nah, kami dengan adanya regulasi pemerintah, perkembangan terkini di rumah sakit itu terjepit sekarang Pak. Jadi menjadi pergumulan berat buat kami, misalnya tenaga dokternya, fasilitas prasarana dan sebagainya itu. Jadi itu menjadi pergumulan, dan dulu di eranya rumah sakit itu dengan adanya Opa Geri sebagai pendiri, dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya dan yayasan yang bergerak di intern Indonesianya, itu kami sangat mengalami keterbatasan sekarang. Ada banyak rumah sakit pemerintah, fasilitas, dokter-dokter dan sebagainya yang menjepit dari banyak sisi gitu. Sehingga itu jadi pergumulan kita, dan saya mendengar di beberapa tempat juga rumah sakit misi juga bahkan banyak yang tutup. Jadi mohon insight-nya Pak, supaya apa kira-kira jalan keluar dari situ untuk hal-hal yang kami hadapi ini. Kami sedang bergumul untuk itu. Terima kasih. Demikian. Iya, karena waktu kita akan habis, jadi saya harus menghentikan. Sebenarnya masih ada 50 orang yang mau tanya. Satu lagi ya, supaya genap jadi 3 ya. Tolong dikasih mic-nya ya. Setelah ini saya serahkan kepada narasumber untuk menjawab. Kalau tidak salah tadi, oke, saya tidak mengulang lagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Sarofati Gia dari Ketua Sinode Gereja Amin Nias. Saya tujukan ke Pak Gusti Maderus Alit ya, yang Bati, tentang air itu Pak. Kami di Nias itu di pegunungan itu berkapur, lalu di dataran itu berwarna. Nah jadi seringkali memang kesulitan karena di gunung itu harus menaikkan. Nah bolehkah ajakannya barangkali TCI bisa memfasilitasi datang ke Nias untuk melatih bagaimana membuat yang sudah dibuat contoh-contoh tadi sehingga airnya bisa dikonsumsi dan mengendalikan kapur tadi dan air yang berwarna. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Saya langsung saja mungkin singkat saja Ibu ya. Iya, kami berikan Pak Penny untuk menjawab. Ya ini menanggapi komentar Bapak tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam banyak kesempatan kami mengajak gereja-gereja untuk berani nggak untuk mengalokasikan dana 20% untuk anak. Anak itu Bapak Ibu kalau kita mengacu pada undang-undang bukan hanya sekolah minggu, tetapi usia di bawah 18, berarti itu sampai remaja, bahkan beberapa gereja sampai pemuda. Ya. Karena ini menjadi penting, kalau gereja tidak berani menganggarkan anggaran yang layak untuk anak, tumbuh kembang anak akan berpengaruh. Ya. Rata-rata kalau kami survei, anggaran untuk anak di gereja banyak yang belum sampai 10%. Bahkan ada yang di bawah 5%. Nah ini menjadi tantangan buat kita. Kemarin kami diskusi juga dengan Kemenak bicara soal sekolah minggu. Ini juga jadi sebuah temuan dari Kemenak bagaimana banyak sekali pelaksanaan sekolah minggu yang tidak standar. Tidak ada fasilitas, tidak ada program, tidak ada evaluasi. Ya. Nah ini menjadi satu tantangan buat kita bagaimana tadi yang Ibu Haryati sampaikan untuk lebih fokus pada anak karena sekarang ini masanya mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu, data pemilu di 2024, pemilih muda dan pemilih pemula itu sudah 54.
Pemilu 2029 nanti pemilih muda dan pemilih pemula ada 70%, 69 sampai 70%. Itu data perkiraan KPU. Berarti mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Terima kasih. Saya tidak komentari dulu. Silakan Pak Dokter langsung saja. Apakah ada tip-tip untuk ke rumah-rumah sakit misi yang menggap-begap? Iya, terima kasih Pak. Memang saya mengenal Rumah Sakit Serukam ketika saya masih mahasiswa tahun 83, 84 Pak. Dan sekarang memang makin banyak dengan menteri yang baru ini, maka rumah sakit vertikal, istilahnya rumah sakit pemerintah lebih banyak diperhatikan ininya, fasilitasnya. Nah, yang saya tahu untuk fasilitas rumah sakit itu kan ada macam-macam, A, B, C, D ya. Saya belum tahu wilayah di situ, tetapi yang jelas kita bisa bergerak di D dan C. Kalau D itu kita cuma perlu dokter umum, dokter spesialis paling dua orang dokter spesialis, di mana di situ biasanya kalau rumah sakit tipe D itu cuma 50 tempat tidur, sedangkan rumah sakit tipe C itu 100 tempat tidur. Dan kalau tipe C itu 4 dokter spesialis harus ada. Jadi D itu biasanya di daerah-daerah yang terpencil. Jadi memang kayaknya sekarang rumah sakit survive dulu, kan gitu ya, survive dulu. Dengan pemerintah maka harus dipikirkan ataukah dia menjadi rumah sakit khusus. Kalau rumah sakit umum tidak mungkin menjadi rumah sakit khusus, misalnya ibu dan anak, rumah sakit ginjal, dan itu bisa bekerja dengan BPJS. Nah, beberapa pengalaman rumah sakit di Denpasar, mereka bahkan bisa mencapai rumah sakit tipe A yang khusus, hanya bekerja sama dengan BPJS. Jadi mungkin bisa tolong dipikirkan itu, dan saya setuju sekali kalau mari kita sama-sama mendukung gitu ya, untuk apa istilahnya, paling tidak kebutuhan dasarnya dan satu, dan kedua dokter-dokternya. Karena waktu itu zaman saya masih mahasiswa, banyak teman tertarik ke sana. Tetapi sekarang kelihatannya kok kurang tertariknya, saya kurang tahu kenapa. Mereka kurang untuk rumah sakit misi yang seperti di Serukam itu. Jadi ini memang perlu kita perhatikan lagi selanjutnya. Makasih. Saya langsung saja, Bapak di Serukam saya pernah dampingi Kampung Tengon Kadik 1 Pak ya untuk proyek air ini. Silakan. Pertanyaan tentang kapur itu memang saya cari-cari itu belum ada yang bisa menghilangkan kapur dari air. Tapi kemungkinan bisa dicoba dengan reverse osmosis. Reverse osmosis memang agak mahal ya, itu teknologinya. Di mana air itu ditekan lewat saringan. Kalau garam bisa tertahan, kenapa kapur tidak? Barangkali itu bisa salah satu jawaban. Cuma agak mahal Pak, bukan teknologi tepat guna, itu bukan tepat teknologi kami. Tetapi tentang air yang berwarna, itu kami punya pengalaman di Nepal, air itu merah-merah itu dari sumur dan bau. Dan kita pakai biosand filter yang tadi saya perlihatkan di slide, itu menghilangkan bau dan menghilangkan warna. Bisa dicoba nanti Pak kalau Bapak mau, nanti tolong WA saya, nanti akan saya kirimkan teknologinya. Terima kasih. Wah, sepertinya kekurangan waktu Bapak Rio. Ada sedikit. Bapak Ibu, saya mau nanya nih kepada Pak Rus Alit. Kapan training selanjutnya Pak? Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu dari berbagai gereja datang ke sana. Kita harus mempercepat prosesnya. Mereka nggak mungkin keliling kemana-mana, nggak mungkin. Di Nias aja ada berapa puluh sinode. Nggak sanggup Pak kita. Bagaimana cara mempercepat datang ke sana? Saya udah datang ke sana, saya udah lihat dan banyak terheran-heran. Jadi kapan trainingnya Pak? Bapak Ibu kirim utusan jemaat yang insinyur Pak, yang jago.
di hire 1 tahun, ambil teknologinya, pasang, lakukan di daerah masing-masing. Proses mempercepat ini akan mengubah banyak desa sehingga akan punya air bersih, air minum. Saya tiap bulan itu ratusan ribu beli aqua Pak. Ini kalau pakai ini gratis semua air minum. Nggak perlu beli aqua lagi. Bisa kasih dananya ke gereja kan? Silakan Pak David, Pak Rus kapan Pak? Iya, nanti kami akan announce ya Pak Rio. Training berikutnya. Itu biasanya 2 kali, di Februari sama September yang rutin selama ini. Yang Februari itu untuk dengan teman-teman internasional. Jadi sekalian time for you to brush your English juga ya. Dengan teman-teman dari luar. Sama September ya. Ya. Dua kali itu. Tidak menutup kemungkinan kalau memang ada grup 10 orang kami bisa di antara itu membuat untuk hal itu. Ya, memang kami tidak bisa, pasti kami terbatas. Kebutuhan terlalu banyak. Yang lalu kami bentuk tim di sini di Balikpapan dengan teman-teman GKII sehingga ada satu kemarin mewakili saya ke Sulawesi Selatan untuk melatih mereka. Jadi bagus sekali kalau makin cepat kita itu. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan makan siang. Jadi langsung saja saya akan memimpin dalam doa ya. Bapak terima kasih untuk hamba-hambamu yang telah memaparkan, memberi kepada kami gagasan, pemikiran dan berbagi bagaimana pelayanan akan lebih baik bisa dibuat di 12 kantong mutiara ini. Di mana anak-anak Tuhan berada. 12 mutiara nasional ini Tuhan kami berdoa, kiranya kehadiran kami di sini akan menjadi agen-agen perubahan yang real melalui informasi ini. Tuhan Engkau memberkati supaya apa yang telah kami serap itu nanti bisa diimplementasikan dalam real action yang akan membawa perubahan dan dampak yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang berlelah menyiapkan hidangan makanan untuk kami, panitia yang memanage mengatur semua ini, semua yang memungkinkan tersedia. Kami bisa berfellowship bersama-sama, menikmati persekutuan bersama dan kami boleh kekuatan untuk meneruskan acara ini. Kami syukuri berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.